Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah datang di sini, semua orang yang udah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan webinar yang seperti biasa, yang seperti saya udah uh, apa? Saya kasih tahu sebelumnya, kita akan mengadakan webinar menjaga kesehatan di rumah aja. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar semuanya nanti diberikan kelancaran sampai akhir acara. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada sampai hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Juli, tepat waktu pada pukul 8:01, kita akan melakukan webinar pada hari ini. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk tim KKN terutama. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Kalau bahwasannya program kerja ini merupakan dari program kerja tim KKN dari UPN Veteran Yogyakarta, yang dimana beranggotakan 10 orang dengan beberapa proker-proker. Dan ini adalah salah satu prokernya. Mungkin sebelumnya kalau misalnya dari teman-teman nggak apa-apa boleh di-mute, tapi juga nggak apa-apa kalau dibuka juga itu apa? Start video. Boleh. Biar nggak terlalu kaku, teman-teman boleh nggak di-mute juga, tapi nanti pada saat pembicara menerangkan materi, harap di-mute semuanya. Mungkin seperti itu kurang lebih, biar lebih heboh aja, kita santai aja di sini. Di sini yang hadir, alhamdulillah ada 30 orang. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Akmal Yusufianto. Saya dari UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya ditemani oleh pembicara saya. Silakan dari pembicara. Halo, terima kasih halo teman-teman. Aduh, pada mute ya? Iya, pada mute nih. Boleh di-unmute kok, belum mulai nih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, Gan. Halo. Boleh juga dihidupin kameranya ya, biar santai ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Cutasya Ramadhani. Jadi saya adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran dari Universitas Syah Kuala di Aceh. Jadi kebetulan saya terima kasih sekali ke teman-teman saya, Akmal, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara pada webinar hari ini, yang bertema tentang bagaimana menjaga kesehatan di rumah saja. Seperti itu ya, Akmal ya? Iya. Mungkin saya ingin menyapa dulu dari teman-teman Akmal yang mungkin dari UPN juga ya, Akmal ya? Iya, ada dari UPN, ada juga ada. Mungkin dari orang lingkungan keluarga juga ada ya, Akmal ya? Ada. Bapak dan Ibu ya, yang di Batam juga. Dari komplek ya, betul Akmal? Iya. Dari teman-teman saya juga di kampus, dan mungkin ada juga dari orang luar yang masuk gitu. Ada. Iya. 35 orang ini netizen juga campur gitu loh. Jadi hari ini pembahasan kita santai-santai aja ya, Akmal ya? Iya, santai aja. Nggak terlalu formal ya. Santai aja, Mal. Kaku kali, Mal. Jadi gimana nih, mau kita mulai aja atau bagaimana, Akmal? Mulai nggak, Mal? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi buat ada di sini Pak RT dari warga Baloy sendiri, Baloy Center. Halo Pak RT, terima kasih Pak udah datang, udah menyempatkan waktunya datang di acara ini. Terima kasih sekali. Oke, boleh dilanjut. Silahkan dari pembicara. Boleh dilanjut lah ya. Iya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, bagaimana bisa dilihat? Bagaimana, Akmal? Bisa. Gimana? Udah bisa dilihat ya? Udah bisa dilihat. Teman-teman bagaimana bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Oke. Bisa kan, Tit? Oke. Bisa. Kita mulai aja nih ya. Bisa. Karena sudah jam 8 juga ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenalan ulang lagi ya. Jadi nama saya Cutasya Ramadhani dari Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Di sini saya akan menjelaskan webinar kecil-kecilan bagaimana menjaga kesehatan di rumah. Oke, baik. Nah, di sini yang akan saya bahas yang pertama bagaimana penyebaran dari COVID-19, bagaimana protokol new normal, lalu yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan di rumah, ini kesehatan fisik, lalu yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan jiwa dan mental. Oke. COVID-19. Nah, COVID-19 itu apa sih? Jadi ada suatu virus dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, itu merupakan nama virus. Nama virusnya yang menyebabkan suatu penyakit yang dikatakan oleh WHO nama penyakitnya adalah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, seperti itu. Jadi kalau ditanya orang, nama virusnya itu apa? Nama virusnya SARS-CoV-2, tapi nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, COVID-19 itu dari mana sih awalnya gitu? Awalnya COVID-19 ini terdapat di Provinsi Hubei, di kota Cina, di kota Wuhan ya, Cina, akhir Desember 2019. Nah, jadi karena penyebarannya yang meluas, satu dunia dan global, WHO menetapkan virus ini menjadi penyakit dengan status pandemi, di mana penyakit yang luas secara global dan juga bersifat kedawat daruratan. Oke, pertama dari mana sih? Jadi pertama dirumorkan virus tersebut berasal dari hewan. Dari hewan menyebar ke manusia. Namun sekarang transmisinya itu human to human, jadi lebih parahnya menyebarnya dari manusia ke manusia melalui droplet ataupun kontak langsung. Nah, SARS-CoV-2 ini strukturnya seperti ini gitu. Jadi kenapa sih bisa dikaitkan dengan kata orang kelelawar gitu ya? Jadi kalau SARS-CoV-2 ini bentuknya itu dia bulat dan elips atau sering polymorphic. Dengan diameternya tuh sekitar 60 sampai 140 nanometer. Nah, dikarenakan virus ini tuh terdapat di kelelawar dengan bentuk yang sama, jadi sering dikaitkan seperti itu. Walaupun sebenarnya penelitian belum menunjukkan yang jelas tentang bagaimana virus ini dapat terjadi, seperti itu ya. Jadi virus ini juga sensitif terhadap sinar UV, panas matahari, dan secara efektif dapat dinonaktifkan melalui ether 70%, etanol, desinfektan yang mengandung klor, asam peroksidat, dan kloroform kecuali chlorhexidine. Nah, gejala-gejalanya gimana sih? Jadi CDC mengatakan awalnya gejala umumnya ada 3, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Jadi CDC ini merupakan satu badan pengolahan penyakit dari US ya. Nah, tapi sekarang sudah ditambah lagi, CDC mengeluarkan 6 gejala tambahan. Salah satunya sakit kepala, panas dingin, kehilangan kemampuan indera pengecap dan indera penciuman, sakit tenggorokan, menggigil dan gemetar berulang, serta rasa nyeri otot. Dan gejala tersebut inkubasinya 2-14 hari. Nah, untuk tingkat keparahannya itu dibagi 3 ya. Jadi ada yang ringan, ada yang berat, dan juga ada yang kritis. Nah, kalau yang ringan itu gejala utamanya tanpa pneumonia atau dengan pneumonia ringan. Kalau berat, bisa dilihat satu rasio oksigennya sudah menurun, diinfiltrat parunya lebih dari 50%. Kalau kritis itu udah gagal pernafasan. Biasanya kita lihat udah pakai alat ventilator ya, udah ada shock septic, dan ada disfungsi organ multiple maupun yang single maupun masih tata laksana dari virus COVID-19 ini. Nah, yang kita tahu virus itu adalah self-limiting disease, di mana yang berperan penting kita sendiri. Berbeda dengan obat-obat yang lainnya, untuk antiviral ataupun antivirus itu dia pengobatannya dengan cara men-stop perkembangbiakan virus, men-stop penyebaran virus, tapi dia tidak mematikan virus tersebut. Berbeda dengan antibiotik maupun antijamun yang dia mematikan mikroorganisme. Dari Kemenkes sendiri gitu mengeluarkan upaya pencegahan COVID-19 karena sampai sekarang belum tersedia vaksin maupun obat yang valid menurut penelitian, maka Kemenkes mengeluarkan yang pertama pencegahan level individu, yaitu menjaga kebersihan individu dan tempat tinggal kita. Yang kedua meningkatkan imunitas, juga mengendalikan komorbid. Lalu pencegahan level masyarakat yaitu untuk menjaga physical distancing dan social distancing, lalu tetap melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar.
Oke, jadi kan ini ada hal-hal yang harus diingat selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin. Jadi mencuci tangannya itu bukan asal-asalan cuci tangan ya, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun selama 20 detik. Dan kalau bisa diulang setiap 3 jam sekali. Lalu juga ada menjaga distance atau distancing terhadap seseorang. Walaupun ini kan ada sick people ya, tapi sebenarnya mau yang sakit walaupun enggak, kita harus menjaga social dan physical distancing selama sejauh 2 meter. Lalu menutup hidung ataupun batuk menggunakan kain. Kalau misalnya tidak ada tisu maka menggunakan siku, bukan di tangan. Kenapa? Kalau di tangan kalau bersihin megang tempat lain yang akhirnya dropletnya terkena kemana-mana. Jadi gunakan di siku. Lalu hindari untuk salaman tangan. Jadi kalau selama pandemi nggak usah salam-salam dulu, nggak usah orang tua juga mungkin mereka akan ngerti gitu ya karena pandemi COVID-19. Dan juga jangan suka geratil, misalnya lagi jalan, megang sana, megang sini. Biasa kalau misalnya ke mall tuh ada eskalator dipegangin, tuh nggak usah dulu ya, dijauhin. Dan juga menghindari menyentuh wajah. Nah kan biasa sering tuh sambil nunggu kayak gini. Nah jangan, karena kalau tangan kita kan nggak tahu nih kena apa. Terus kena ke hidung, gimana kalau nular, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah stay at home, ataupun disarankan untuk tinggal di dalam rumah. Nah, sekarang ini yang kita akan bahas bagaimana cara menjaga kesehatan di dalam rumah. Seperti itu. Oke? Sebenarnya pertanyaan gitu, kenapa sih harus tinggal di dalam rumah gitu kan? Jadi, yang kita tahu kalau virus ini kan penyebarannya secara droplet ya, secara airdrop juga, dan makanya kita disuruh physical distancing gitu, untuk menjaga tidak terlalu dekat dan virus tidak gampang menular. Ini analogikannya aja, misalnya nih ada orang nih, kumpul-kumpul, misalnya bertiga nih. Satu kena virus, karena tadi penyebarannya yang gampang tersebut, kena nih satu lagi yang kena virus. Kena lagi yang satu kena virus. Nah, bagaimana kalau ada satu orang yang dia menjaga dirinya di dalam rumah? Otomatis rantai tersebut akan terputuskan, dan angka positif dari COVID-19 tidak meningkat gitu ya. Nah, upaya yang pertama, bagaimana nih caranya? Yang jaganya adalah menjaga imun sistem. Tadi kita udah bahas di awal kalau COVID ini adalah, virus itu adalah yang bersifat self-limiting disease atau tubuh yang mempertahankan dirinya sendiri. Jadi ada banyak caranya, salah satunya dengan makanan yang bergizi, dengan tidur yang cukup, intake vitamin, terus minum air yang banyak, dan juga melakukan exercise harian. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, berjemur. Nah, kalian tahu nggak sih kalau berjemur itu salah satu cara mendapatkan vitamin D3 secara gratis lagi. Jadi kalau kita berjemur, kita akan mendapatkan vitamin D3 atau nama lainnya cholecalciferol, atau orang sering bilang shine vitamin. Jadi yang dibutuhkan pada tubuh kita itu adalah vitamin, sinar yang dibutuhkan adalah sinar UVB. Jadi sinar UVB masuk ke dalam tubuh kita akan mensintesis keluaran vitamin D3. Gunanya apa sih vitamin D3 itu? Jadi selain dia sebagai yang kita tahu kan vitamin D di tulang, tapi dia juga menjaga imunitas kita. Terus ada suatu penelitian yang mengatakan berapa penyakit organ respiratori, maksudnya organ respiratori itu adalah organ pernafasan kita. Salah satunya kalau misalnya terjadi defisiensi dan kekurangan vitamin D akan mencetus faktor risiko untuk terjadi penyakit tersebut. Jadi vitamin D itu dapat berperan sebagai imunodulator pada sistem imun. Jadi misalnya sakit di respiratori, ada beberapa peneliti mengatakan bisa diberikan vitamin D, seperti itu. Nah, kalau kita tanya, kapan nih waktu yang baik ya untuk berjemur, seperti itu. Nah, jadi dari Prof. Siti, itu dari salah satu profesor di Indonesia, dia melakukan penelitian nih, yang terbaik untuk di Indonesia itu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Cuma ada beberapa literatur juga menyebutkan jam 10 pagi, gitu. Nah, waktunya berapa lama jemurnya? Nah, kalau jemurnya itu tergantung waktunya ya, makin siang dia bisa makin singkat. Jadi nggak lama-lama, sekitar 15-30 menit aja. Mungkin kalau ada jam 12, bisa tuh 20 menit aja atau 15 menit aja, kalau nanti gosong. Seperti itu ya. Lalu, berolahraga. Nah, berolahraga ini, dia akan meningkatkan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah. Leukosit itu sel darah putih ya, utamanya itu ada limfosit dan juga neutrofil. Nah, selain peningkatan ini juga, olahraga itu akan meningkatkan TNF-alpha, di mana mereka tuh sangat berperan saat ada mikroorganisme datang ke dalam tubuh, lalu mereka serang.
lalu meningkatkan daya tahan tubuh, dan menghambat penurunan fungsi organ. Namun olahraga yang bagaimana nih yang bisa menjaga kesehatan tubuh? Olahraganya harus teratur, yaitu selama 30 menit per hari minimal, ataupun 150 menit per minggunya. Nah, olahraga yang baik tuh aerobik atau anaerobik sih untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau untuk meningkatkan imunitas itu disarankan aerobik. Jadi aerobik itu intensitasnya rendah, durasinya lama, ritmis, dan repetisi. Jadi dia ada 40. Ya. Ada 43. Selain dia aerobik, selain dia meningkatkan imunitas, dia juga membakar lemak dan menurunkan berat badan. Maksudnya membakar lemak dan menurunkan berat badan. Nah, jadi kan makin kita tambah umur, ada kelainan di dalam darah yang disebut dislipidemia, ataupun biasanya bahasa umumnya kolesterol. Nah, salah satu kolesterol ini dapat diturunkan melalui olahraga aerobik. Nah, kalau anaerobik itu buat apa ya? Anaerobik itu biasanya untuk build muscle ya, untuk menambah otot dan juga meningkatkan kebugaran pada seseorang. Nah, tidur yang cukup. Nah, jadi banyak banget nih gara-gara kita work from home, jadinya malam-malam malah bergadang. Padahal sebenarnya disarankan untuk tidur yang cukup untuk menjaga imunitas tubuh. Karena kualitas tidur adalah suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan kesegaran dan kebugaran pas bangun tidur. Sedangkan kalau kuantitas tidur itu berapa lama waktunya untuk kita membutuhkan tidur. Nah, orang dengan waktu tidur yang kurang, dia akan menjadi kurang fokus saat melakukan aktivitas, merasa mudah lelah, serta memiliki mood yang buruk. Bayangin kalau misalnya kita kurang tidur. Pas bangun pagi, rasanya capek, aktivitas menurun. Nanti akan teraktivasi saraf simpatis yang akan membuat kita mood-nya nggak stabil, seperti itu. Nah, untuk tidur yang jangka waktu yang baik, kuantitasnya itu juga akan meningkatkan memori kita, dan juga kita juga merasakan emosi yang stabil. Karena tadi udah dijelasin kan kalau misalnya kita tidur kurang, pas bangun tuh rasanya capek dan nggak ada hasrat untuk melakukan aktivitas. Nah, untuk berapa lama sih tidurnya? Ini disarankan ya untuk tidur malam itu selama 7-8 jam. Ataupun makin kita dewasa, biasanya waktu tidur kita makin menurun. Jadi untuk orang dewasa biasanya 6-7 jam. Tapi itu tergantung dari literaturnya lagi. Nah, jadi ada dari Journal of Experimental Medicine mengatakan nih, orang yang tidurnya dengan kualitas yang baik, dia akan meningkatkan kerja sel T. Nah, sel T itu apa sih? Jadi di tubuh kita ada sel T. Sel T itu gunanya misalnya ya, analoginya, ini kita yang punya rumah nih. Datang tamu, Assalamualaikum, katanya. Terus T yang buka, si sel T ngelihat, siapa ya? Terus si sel tuh ngeliatin tamunya terus. Jadi dia pengen tahu nih, oh ternyata tamunya nih musuh. Dia bakal nyari cara gimana ya, cara kita bunuh si tamu ini. Jadi dia langsung nelpon nih, misalnya nelpon orang rumah. Yang lainnya buat serang si sel T. Nah, nanti ada lagi namanya sel T memori. Sel T memori, dia sel T yang sudah ingat. Misalnya orang rumah yang udah ingat tamunya. Jadi kalau tamu yang sama datang ke rumah lagi dan tamunya musuh, langsung diserang dengan T memori. Jadi kalau kualitas tidur kita baik, sel-sel tersebut itu aktivitasnya makin di-booster nih sama tubuh kita. Jadi akhirnya kalau misalnya ada virus-virus yang masuk, jadi cepat ketangkap dan cepat tahu, seperti itu. Next, yaitu ada minum air. Nah, konsumsi air mineral. Nah, kita tahu 70% bagian tubuh itu terbentuk dari cairan. Jadi maka kita nggak boleh kekurangan suplai air untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, tubuh itu membutuhkan air mineral untuk dikonsumsi itu sebanyak 1-2,5 liter atau setara dengan 6-8 gelas setiap harinya. Nah, manfaat dari konsumsi air minum itu apa sih? Manfaatnya selain untuk meningkatkan proses pencernaan, mengatur metabolisme, dan juga dia menjaga hemostasis ataupun menjaga keseimbangan dari tubuh. Jadi di air mineral itu ada namanya selenium. Selenium itu dia fungsinya untuk meningkatkan imun kita. Nah, juga bayangin ya, kalau kita ini kekurangan minum air, otomatis dehidrasi. Dan otak kita ini kan organ ya, jadi dia butuh suplai air. Bayangin kalau misalnya kita dehidrasi, otak kita nggak bisa berpikir, terus akhirnya terjadinya penurunan kesadaran dan juga penurunan konsentrasi. Nanti kita bakal lemah dan bakal susah beraktivitas. Nah, ini salah satu cara si mikroorganisme gampang menyerang kita, seperti itu. Lalu, next, merokok. Nah, mungkin ini buat
abang-abang ya yang di rumah, atau bapak-bapak yang masih aktif merokok nih selama pandemi COVID-19. Nah, tahu nggak sih di kandungan rokok tuh ada 3 kandungan yang berbahaya, ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Sebenarnya masih banyak lagi yang lebih berbahaya. Cuma ini yang gampang diingat ya, itu ada tar, nikotin, dan monoksida. Jadi bahan-bahan ini tuh bersifat karsinogenik dan toksit bagi sel. Karsinogenik itu apa? Karsinogenik itu zat yang memicu timbulnya kanker. Nah, serta bertindak sebagai imunosupresor ataupun penekan dari respon imun. Jadi kita akhirnya tidak siaga terhadap virus ataupun bakteri gitu, karena hostnya sudah ditekan gitu. Nah, jadi di suatu penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang merokok akan terjadi penurunan pada makrofag alveolarnya. Jadi makrofag alveolar itu apa sih? Makrofag alveolar itu merupakan residen fagosit yang itu gunanya untuk memakan suatu mikroorganisme yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi dia gunanya untuk melawan infeksi. Pada orang-orang yang merokok, nih nggak ada kerjanya si makroalveolar karena udah terlambat. Jadi si makroalveolar itu umumnya dia bahkan mengeluarkan suatu zat yang gunanya itu untuk membunuh bakteri, bakteri maupun virus. Bakteri-bakteri yang dimatiin tuh biasanya yang bersifat anaerob ataupun yang hidup pada oksigen gitu. Dia akan mengeluarkan sitokin dan juga kemokin seperti itu. Next Nah, intake vitamin, konsumsi vitamin. Nah, konsumsi vitamin nggak kalah pentingnya dengan yang lain ya. Jadi konsumsi vitamin pada saat ini kita bisa lihat di brosur-brosur pasti disuruh jangan lupa konsumsi vitamin gitu. Nah, jadi vitamin ini gunanya apa sih? Jadi vitamin itu banyak mengandung antioksidan yang signifikan untuk menurunkan efek negatif dari oksigen reaktif dan nitrogen. Nah, jadi kita akan jelaskan satu-satu ya, yaitu vitamin A. Vitamin A itu paling banyak di silia pernafasan, di lendir, dan juga di mukosa. Salah satunya di mukosa mata. Jadi misalnya kayak orang disuruh makan wortel tuh buat apa sih sebenarnya? Nah, jadi wortel itu, vitamin A itu dia akan mengaktifasi si sel goblet untuk ngeluarin cairan. Jadi mata kita nggak gampang kering, seperti itu. Nah, untuk vitamin A sendiri, dia itu merupakan satu respon imun yang non-spesifik. Karena letaknya di jaringan terluar, di epiteli mukosa, jadi kalau misalnya ada suatu mikroorganisme yang masuk, dia akan meminta bantuan si sel T yang tadi yang kita udah jelaskan di awal ya, untuk mencari tahu ini siapa sih gitu virusnya atau siapa sih bakterinya gitu. Nah, untuk vitamin A sendiri ini karena dia di mukosa, jadi orang-orang yang defisiensi atau kekurangan vitamin A, dia cenderung lebih beresiko terkena penyakit di pencernaan dan juga di pernafasan. Lalu lanjut ke vitamin E. Vitamin E ini dia bersifat antioksidan juga, atau biasa disebut alpha tocopherol, dan dia larut dalam lemak ya, ADEK itu larut dalam lemak, dan dia itu bersifat antioksidan. Jadi kalau di E ini dia ada cincin fenol, namanya cincin fenol itu dia melepaskan ion hidrogen ke antiradikal. Jadi akhirnya antiradikal bebasnya itu tidak bisa masuk ke dalam cincin ataupun lapisan membran sel dari sel imun. Jadi si vitamin E ini melindungi sel-sel imun kita dari terserang radikal bebas. Lalu ada vitamin C. Nah, vitamin C ini paling banyak ya. Biasanya Akmal orang-orang kayak ngomong, jangan lupa konsumsi vitamin C seperti itu. Jangan lupa konsumsi jeruk seperti itu ya. Emang vitamin C itu apa sih? Gitu. Vitamin C itu dia bakal mereduksi SOR, spesies oksigen reaktif, atau SNR, spesies nitrogen reaktif. Nah, dan juga vitamin C ini dia itu mempunyai elektrolit. Elektrolit, dia memiliki elektron. Jadi elektron itu yang bakal menyerang si radikal bebasnya. Juga dia akan menstimulasi produksi dari interferon di dalam tubuh. Interferon itu apa sih? Interferon itu suatu protein yang juga gunanya sama kayak vitamin E tadi, yaitu melindungi sel imun dari serangan virus. Lalu ada zinc. Oke, ada zinc. Nah, zinc ini gunanya apa? Jadi zinc ini dia mensintesa asam nukleat dan juga mensintesa protein. Dia juga meningkatkan natural killer cell dalam tubuh. Lalu ada Fe atau zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini biasanya apa, Akmal, tahu nggak? Kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi. Gimana? Tahu nggak penyakit kekurangan zat besi? Kurang tahu sih.
Itu loh anemia. Dengar ya, iya, anemia iya. ya. Anemia itu kan kekurangan zat besi nih. Nah, biasanya orang yang kena anemia itu pasti lemas tubuhnya. Sebenarnya kalau misalnya zat besi ini gunanya dalam tubuh nih apa ya? Dia jadi zat besi ini dia itu mempunyai protein sendiri loh. Dia punya protein pengikat besi. Namanya itu transferin dan lactoferrin. Jadi untuk mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita biasanya mereka berkembang biak menggunakan besi. Contohnya bakteri yang anaerob. Yang anaerob itu dia membutuhkan besi untuk berkembang biak. Akhirnya si Fa ini dia tangkap tuh besi dari mikroorganisme yang lain. Akhirnya nggak bisa berkembang biak. Seperti itu. Next, kita akan membahas nih menjaga kesehatan jiwa di rumah. Bagaimana? Nah, jadi during pandemi ini baiknya tuh menghindari stres berlebih. Ini bukan hal yang wajar loh ya untuk masa sekarang itu seseorang menjadi khawatir dan merasa cemas berlebihan. Kan wajar nih, apalagi orang-orang lihat nih berita COVID-19, angka positifnya berapa, angka kematiannya berapa, akhirnya cemas. Cemasnya tuh bukan cemas biasa, khawatir banget nih berlebihan. Cemas berlebihan ini tuh sebenarnya gimana ya? Kan kita lihat berita, sayangnya tuh berita-berita yang kita lihat itu belum tentu semuanya benar. Jadi kadang-kadang ada beberapa berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, akhirnya membuat orang menjadi cemas seperti itu. Nah, kalau misalnya saat kita cemas, tubuh itu merespon loh. Apa sih respon yang dilakukan oleh tubuh kita cemas? Salah satunya, kita jadi deg-degan, nafas kita jadi lebih kencang. Pernah nggak teman-teman nih semua mau ujian, cemas banget nih, terus tiba-tiba rasanya pengen buang air. Nah, itu salah satu tanda cemas loh, seperti itu. Karena dia akan mengaktifkan hormon dari adrenal. Jadi akhirnya seperti itu. Dan juga pada orang-orang yang ada reaksi alerginya, biasanya kalau cemas berlebihan muncul tuh reaksi alerginya. Dan juga peningkatan suhu. Nah, coba nih, peningkatan suhu. Tadi dengar nggak? Tadi baca ya di awal ya, gejala COVID-19 itu demam. Bayangin, dia baca berita. Terus cemas, dia jadi demam. Jadi demam nih. Terus dia mikir, ih gila nih, ini demam nih gara-gara kena COVID nih. Mikir nih, jadi cemas lagi. Makin tinggi suhunya. Jadinya apa? Jadinya akan ada lingkaran setan. Ada yang coret. Akan lingkaran setan. Jadi akhirnya dia cemas, dia kira-kira dia COVID, padahal bukan COVID. Seperti itu. Terus, kenapa sih kondisi psikologis bisa mempengaruhi seseorang? Nah, pernah dengar yang namanya sugesti, teman-teman? Akmal? Pernah ya? Jadi, sugesti itu teorinya kita bilang tuh kognitif atau cara berpikir seseorang. Jadi, cara berpikir seseorang yang mengatakan dirinya sakit, otomatis tubuh tuh akan merespon kayak, oh iya kayaknya saya sakit, seperti itu. Seperti gini ya, sugesti ya, kita analogikan, kita nih, kalau ketemu anjing, kita nih takut sama anjing, jadi di sugesti kita kayak, ini anjing bakal ngigit saya. Otomatis akan terjadi perubahan perilaku dan juga perubahan fisik pada tubuh. Perubahan fisiknya apa? Jadi deg-degan banget nih, deg-deg gemetaran. Lalu perubahan perilakunya apa? Pasti kita akan berlari. Seperti itu, sama juga kalau sugesti. Kalau kita ngerasa kita kena COVID-19, ya tersugesti. Akhirnya apa? Aduh, jadi demam nih, jadi tinggi. Jadi mikirnya malah kita kena COVID, padahal sebenarnya itu reaksi dari kita cemas. Nah, jadi kalau terjadi suatu kecemasan pada tubuh itu mempunyai namanya HPA axis gitu ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang kedokteran juga tahu. Jadi kalau misalnya kita cemas, otak kita itu akan mengeluarkan hormon CRH namanya. Nanti akan ditangkap oleh pituitary anterior atau hypophysis anterior yang akan melakukan ACTH. ACTH itu hormon adrenal. Nah, si hormon adrenal ini loh, Akmal, yang bikin kita jadi demam, yang bikin kita jadi tekanan darahnya meningkat, yang bikin kita sesak. Itu sih ya bikin kita gelisah tuh si adrenal nih. Nah, tapi karena Tuhan itu maha baik, jadi Tuhan menggantikan ACTH dengan pengeluaran kortisol. Hormon kortisol ini membuat kita menjadi lebih tenang. Namun sayangnya, hormon kortisol ini dampak negatifnya adalah menekan kerja imun. Jadi makin kita panik kan makin banyak nih adrenal yang keluar nih, makin kita cemas. Kortisolnya juga makin banyak dikeluarin buat nenangin kita. Tapi itu lagi kembali, dampak negatifnya dari kortisol yaitu dia menekan imun kita yang akhirnya kita gampang terkena virus ataupun mikroorganisme lainnya. Bayangin ya, kamu batuk nih, batuk pilek lagi COVID-19, mikirnya COVID nggak? Mal? Bisa sih. Soalnya kan? gini, cerita sedikit loh. Kan pertama-tama kan pas COVID itu datang semua kan,
pada panik nih, ada orang-orang yang panik, ada orang-orang yang apa istilahnya, ya tersugesti lah, benar yang kayak dibilang kayak gini, Kak Tasya. Nah, itu tuh berarti secara nggak langsung tadi kan dibilang ACTH sama kortisol ya. Nah, Nah kalau kortisolnya nambah, berarti dia nekan ACTH juga dan seterusnya. Berarti secara nggak langsung udah nggak boleh cemas gitu apa? Gimana ya? Kadang kan gini dok lagi gini Tas. Apa tuh? Kita memang nggak boleh cemas, tapi nggak boleh juga terlalu menghiraukan, tidak menghiraukan hal tersebut. Nah, itu tuh gimana sih caranya? Lanjut aja dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kan saya nanya nih, kalau lagi pandemi kayak gini pernah nggak? Ini ada nih teman saya nih, ini asli ya, nyata teman saya chat. Ini saya batuk nih, kayaknya COVID-19 nggak ya? Padahal sebenarnya dia juga nggak keluar rumah. Mungkin itu salah satu terjadi gara-gara dia cemas, terus kecapean, kena hujanan juga, akhirnya dia batuk. Terus dia batuk, dia cemas, dia kira dia kena COVID, akhirnya karena kortisol tuh makin banyak keluar, kan terjadi penekanan sistem imun. Akhirnya nggak sembuh-sembuh batuknya, jadi lama. Penyembuhan batuk yang harusnya cepat, jadi lama, gara-gara kecemasan atau kekhawatiran berlebihan. Nah, jadi ini ada beberapa cara ya untuk menghindari cemas dan ketegangan berlebihan di pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tetap melakukan aktivitas. Walaupun Anda di rumah saja, walaupun teman-teman di rumah, tetaplah melakukan aktivitas. Kenapa? Tuhan ini baik loh. Kita dikasih energi dua, energi fisik dan energi otak, ya kan? Jadi, gunakanlah energi fisik kamu semaksimal mungkin. Kalau kamu tidak melakukan aktivitas, energi tadi masuk ke dalam otak. Akhirnya apa? Overthinking. Karena otaknya kebanyakan energi, harusnya malam tuh bisa tidur, ini otaknya terlalu banyak energi, jadi nggak tidur-tidur. Mikir nih, gimana kalau saya kena COVID, gimana kalau besok kiamat, gitu-gitu. Akhirnya nggak tidur-tidur, akhirnya tidurnya kurang. Kembali lagi ke sini, kembali lagi jadi stres. Nah, lalu langkah yang kedua apa? Tetap menjaga komunikasi. Nah, komunikasi ini dilakukan dengan orang tersayang maupun orang terdekat kalian. Komunikasinya, kontaknya tuh nggak harus kontak fisik ya, kontaknya bisa melalui media sosial, menanyakan kabar. Jadi walaupun kamu di rumah aja, kamu tetap melakukan sosialisasi, karena kita manusia itu sifatnya emang berhidupan bersama-sama dan membutuhkan sosialisasi. Lalu, bagaimana? Ada juga dengan cara melakukan hobi. Melakukan hobi ini selain mengeluarkan energi, juga dia akan menimbulkan rasa senang pada seseorang, yang akhirnya menghiraukan rasa kecemasannya. Lalu, ini bagi orang-orang yang terlalu sering membuka media sosial, dan merasa cemas, kalau setiap baca-baca berita itu disarankan untuk rehat sejenak. Rehat sejenak bukan berarti kita tidak peduli dengan COVID, bukan. Tapi dengan tidak membuka situs-situs yang tidak kita perlukan. Misalnya kita mencari berapa nih kasus positif, aduh makin parah nih COVID-19, kayak sekarang ya, kan ada itu di berita, ada pandemi flu babi nih, ya kan? Orang-orang udah mulai cemas lagi. Kalau kamu merasa kamu tidak bisa menghandle kecemasan tersebut, ya nggak usah dibuka gitu. Rehat aja dulu sejenak, nggak apa-apa. Lalu, mediasi. Mediasi di sini dimaksudkan untuk relaksasi diri. Jadi kan pertanyaannya gini, gimana sih? Kan kita makhluk hidup ya tetap bakal berpikir seperti itu. Mau gimana pun, misalnya lagi santai-santai, tiba-tiba, aduh kepikiran tentang COVID. Atau ada satu pikiran, relaksasi. Mungkin ini ya yang diajarkan oleh dokter saya gitu, psikiatri, dia mengajarkan saat kita lagi melakukan aktivitas, tiba-tiba kita teringat sesuatu hal yang membuat kita cemas, dengan cara menarik nafas 4 detik, hitung dalam otak 5 detik, baru keluarkan melalui mulut. Kenapa hal tersebut dianjurkan? Tapi hitungnya tetap di kepala ya, jangan di mulut. Jadi kayak tahan, coba Akmal bareng saya yuk, tahan yuk, 5 detik, 1, 2, 3, tahan, buang. Kenapa disarankan dipikir di dalam kepala? Karena di saat kita melakukan hal ini hal-hal yang bisa dilakukan kapan aja ya, nggak harus karena COVID, bisa juga sebelum ujian, untuk mengatasi kecemasan. Yang tadinya otak kita berpikir berlebihan, akhirnya balik lagi otak kita hanya memikirkan hitungan tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, Akmal, untuk webinar hari ini ya, bagaimana menjaga kesehatan di rumah, maupun jiwa dan fisik gitu. Nah, saya mengatakan tadi, walaupun kita cemas, bukan berarti kita itu menghiraukan segalanya. Yang dibutuhkan dalam pandemi adalah kewaspadaan, bukan kecemasan. Jadi bagi teman-teman, semoga selalu sehat di rumah, tetap menjaga kebersihan, dan juga tetap mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Cutasya Ramadhani yang telah menjelaskan presentasinya dengan sangat baik. Di sini yang saya simpulkan, mungkin saya mencoba simpulkan ya, apa? Oh, boleh. Ada 3 poin yang saya amati. Yang pertama di sini harus menjaga aktivitasnya, yang kedua istirahatnya, yang ketiga jiwanya. Nah, di antara ketiga itu harus stabil lah istilahnya, harus benar. Nah, yang saya mau tanyain tuh masalah ini sih, insomnia misalnya. Kan kebanyakan nih orang-orang kan kalau di rumah aja nih, kayak gimana ya, kayak main HP, terus nggak ada aktivitas. Mungkin emang banyak anjuran aktivitas-aktivitas lain, tapi tetap aja dari mereka sendiri susah menemukan aktivitas, sampai pusing main HP dan lain sebagainya. Terus mereka nggak bisa tidur, dan saya pun pernah mengalaminya. Waktu itu tuh, pas itu tuh emang bener-bener lagi kuliahnya, lagi sibuk-sibuknya tuh susah tidur malahan. Pikiran terus. Nah, itu gimana sih itu maksudnya? Tadi kan emang kita sebenarnya saya niatnya tidur supaya nggak insomnia, tapi pas dicoba merem, nggak tidur. Nah, itu gimana coba? Oke, mungkin tadi itu pembahasan, mungkin yang tadi kalau Akmal lihat itu tuh pembahasan saya di slide ke-4 dari terakhir. Penjelasan tentang untuk melakukan aktivitas sebanyak mungkin. Karena emang begitu Akmal, kalau kita tidak membuang energi kita di fisik, energi yang berlebihan itu akan masuk ke dalam otak. Di otak tersebut lah, makanya saat malam, bayangin ya, ini otak ngejreng nih, banyak energi. Pikirannya kemana-mana nggak akan capek-capek. Bayangin saat Akmal lagi udah melakukan aktivitas harian, udah capek nih, pasti malam langsung ketidur. Karena nggak ada lagi energi yang tersisa gitu. Jadi kalau makin kita free, makin kita leha-leha gitu, otomatis energinya tidak terpakai, bakal terus berpikir seperti itu gitu. Mungkin cara hilangnya tadi gimana sih saya nggak tidur malah mikir-mikir yang lain gitu. Insomnia itu kan gangguan kuantitas ya. Jadi tidurnya tidak jadi kurang gitu. Nah, jadi Akmal bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara tadi relaksasi tadi, ataupun tadi kan udah disaranin nih olahraga minimal 30 menit per hari. Itu bisa dilakuin loh Akmal, aerobik itu nggak berat kayak anaerob sampai batuk masal, enggak. Jadi kamu bisa melakukan aktivitas ataupun kayak sederhana, ngepel, sebagainya, otomatis energi tersebut akan berkurang. Jadi kamu akan meminimalisir rasa tidak bisa tidur di malam hari, seperti itu. Saya waktu itu juga agak kesulitan lama sih untuk menemukan caranya, dan salah satunya benar memang untuk hal tersebut dibanyakin aktivitas sehariannya. Benar tadi sekalian ngingetin ke teman-teman semua mungkin ada yang kesulitan tidur gitu kan di sini kan. Jadi kalau misalnya kita emang nggak beraktivitas, otak kita tuh emang bakal mikir terus, nggak bakal capek. Iya, mungkin bagi teman-teman di sini kayak Akmal, kayak saya juga ya, kita udah di semester berapa? Semester 6 ya? Kan udah mau lulus nih. Diakalin lah dengan membuat proposal, dengan membuat skripsi. Itu juga membuang energi kita loh, karena saat kita membuat hal tersebut, kita berpikir seperti itu. Benar. Jadi, tugasnya selesai, kitanya nggak overthinking, jadinya nggak cemas. Gitu. Mungkin dari audiens? Iya, dari penonton yang hadir di sini, ada yang ingin bertanya sesuai dengan tatip. Tadi dibilangnya kalau misalnya mau bertanya, pakai diaktifin itunya, reaction hands up-nya, atau nggak boleh pakai video kayak gini juga, atau boleh di chat. Silakan nanti langsung dijawab aja. Mungkin boleh juga diaktifin kamera. Iya. Biar nggak biar rame lah, biar nggak hitam semua gini kan, gitu kan nggak enak. Kalau tadi dimatiin, kalau sekarang udah boleh di-on-in semuanya kamera. Di-on-in aja semuanya. Insya Allah lancar kok. Iya. Mungkin dari mungkin dari bapak-bapak dengan ibu-ibu ada yang ingin bertanya Pak, Bu? Ya, silakan. Baik. Oh iya Pak, silakan Pak. Baik, Akmal. Iya Pak. Pak Jalis mungkin bisa didengar? Bisa Pak. Nah, baik. Izin menanyakan dengan siapa tadi? Cutasya. Cutasya Pak. Tasya. Ini izin menanyakan tentang energi. Ya, tadi kan apabila energi itu tidak tersalurkan, efeknya tadi kan bisa ngantuk, bisa kita jadi berjaga malam, lambat tidurnya gitu kan. Adakah efek yang lebih parah lagi ketika energi ini tidak tersalurkan? Dari efek dari tubuh kita. Efek dari tubuh kita ya Pak, kalau misalnya kita berlebihan energi. Iya ya. Ya, kita buka slide Pak. Ya, maksudnya. Selain yang membuat kita tidak bisa tidur, sehingga energi itu akan terkuras, mungkin asik melihat HP, ya kan, sehingga membuat kita bergadang begitu kan. Tapi kan ketika begitu berarti kan kita sedang menyalurkan energi.
Nah, tetapi apabila kita tidak tersalurkan begitu energi yang berlebihan di dalam tubuh itu, kita kira ada efek apa yang lebih parah seperti itu? Sebenarnya bukan efek yang lebih parah sih Pak. Jadi kan dalam perharinya manusia itu disarankan untuk jadi gini, energi itu kan dikeluarkan melalui kalori ya Pak ya. Jadi kalau kita tidur sebenarnya ada energi nggak? Butuh energi juga, tapi kalori yang terbuang tuh hanya sedikit gitu. Jadi mungkin ya gabungannya itu bukan hanya ke jiwa saja Pak. Mungkin udah bisa masuk ke penyakit-penyakit metabolik. Salah satu contohnya mungkin seperti obesitas Pak, ataupun diabetes maupun dislipidemia. Kenapa? Karena saat kita kan tetap nih konsumsi makanan tetap Pak, tapi kita tidak melakukan aktivitas. Otomatis energi tadi disimpan ke dalam lemak, namanya lemak putih Pak. Lemak putih itu dia akan mengembang gitu. Dia akan mengembang, tapi dia tidak akan mengurang jumlahnya. Dia bisa banyak tumbuh banyak, tapi lemak tersebut tidak akan berkurang, tapi dia hanya mengecil saja. Bayangkan Pak, kalau misalnya orang-orang yang obesitas gitu ya Pak, reaksi satu tubuhnya itu adalah inflamasi, peradangan satu tubuh Pak. Jadi sebenarnya kita nggak ngelihat nih, kita nggak merasa, tapi hormon-hormon dalam tubuh kita Pak yang malah terkena. Salah satunya diabetes, pernah dengar Pak? Benar. Nah, jadi kan salah satu penyebab diabetes itu adalah kurangnya defisiensi ataupun rusaknya pankreas kita dalam memproduksi hormon insulin. Nah, insulin ini Pak, kalau pada orang-orang yang obesitas, dia susah masuk ke dalam jaringan. Akhirnya gula di dalam darah kita beredar Pak, jadi nggak disimpan seperti itu. Itu salah satu contoh di saat kita ada energi tapi kita nggak pakai, akhirnya berpengaruh pada metabolisme tubuh seperti itu. Nah itu Pak, kan? Karena penyakit metabolik panjang seperti itu kan. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa ini ilmunya, pertanyaan sedikit, jawabannya panjang. Iya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Berarti memang berarti ya, kalau misalnya kita punya energi dan lain sebagainya, mungkin saya nambahin lagi. Dan khususnya untuk orang-orang yang obesitas dan mungkin diabetes dan lain sebagainya, obesitas lah, berarti kan dia kan misalnya banyak makan dan lain sebagainya, tapi dia nggak melakukan energi yang sehari-harinya harusnya dia bakar gitu kan istilahnya, dan itu akan menjadi lemak yang menumpuk kita ya sih dok, dok yang saya ngerti gitu kan. Iya, dan nggak harus obesitas juga, bisa juga kayak kolesterol. Nah, iya benar-benar. Kolesterol tuh. Kan kolesterol itu salah satu resiko terjadinya penyakit jantung ya, ataupun stroke. Nah, jadi kalau misalnya kolesterol itu dia jadi di dalam pembuluh darah kita, itu ada lemak-lemak yang numpuk. Bayangin ya, kayak misalnya pipa itu ada yang numpuk-numpuk, otomatis airnya tidak bisa jalan dengan sempurna kan. Selain airnya tidak bisa berjalan dengan sempurna, otomatis akan terjadi penyempitan dan akhirnya tekanan airnya makin meningkat di situ di pipa tersebut. Bayangkan itu terjadi pada arteri darah kita. Otomatis bisa terjadi stroke di otak. Stroke-nya bisa karena penyempitan, juga bisa karena pecah pembuluh darah. Seperti itu. Bahaya sekali ya. Oh iya, ini ada lagi yang nanya, Kak Tasya, selamat malam dari Mas Trisman Lopo. Tanya mengenai berjemur berapa lama? Yang efektif itu berapa lama sih saat berjemur di bawah matahari, dan jam berapa yang paling efektif berjemur di bawah terik matahari? Mungkin tadi udah dijelasin, tapi dijelasin lebih rinci lagi maunya coba. Oh, oke, boleh. Terima kasih ini ke Bapak ya? Iya, Mas Trisman Lopo. Bapak ya, kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, jadi kemarin saya ada baca sampai 5 jurnal Pak mengenai berjemur gitu. Jadi berjemur itu, jadi Prof. Siti tadi yang saya katakan, Profesor Siti ini merupakan spesialis penyakit dalam di Indonesia. Beliau melakukan penelitian di tahun 2003. Jadi beliau melakukan penelitian khusus untuk di Line Indonesia. Kita kan di Katulistiwa ya Pak. Di penelitian beliau dikatakan bahwa sinar UVB ya Pak yang dibutuhkan itu paling tinggi di jam 11 sampai jam 1 siang. Dengan intensitas berjemur hanya 15 sampai 30 menit. Nah, namun beliau mengatakan bahwa penelitian saya itu dilakukan di 2003. Mungkin penelitian saya harus dilakukan ulang di Indonesia untuk mengetahui jam pastinya. Jadi beberapa literatur lain mengatakan bahwa yang paling penting adalah di atas jam 10 siang, di atas jam 10 pagi ya. Itu intensitasnya tetap sama Pak, 15 sampai 30 menit. Tapi nggak ada yang mengatakan sampai sejam tuh enggak, karena yang dibutuhkan hanya sebanyak itu gitu.
Karena vitamin D3. Sebenarnya vitamin D3 itu ada nggak di makanan? Ada juga. Vitamin D3 itu ada di salmon, di ikan-ikan, di biji-bijian. Namun, vitamin D3 yang paling berperan penting, maksudnya yang paling banyak kita serap dan gratis lagi, dari matahari. Kan kalau makan kita beli, makan. Kalau salmon kan mahal ya? Kalau ini kan gratis gitu dari Gratis. matahari. Tapi kosong kalau kelamaan. Iya, makanya dianjurkan 15 sampai 30 menit aja. 15 sampai 30 menit. Gitu. Dalam 15 sampai 30 menit itu kita harus berdiam diri aja atau boleh sambil melakukan aktivitas yang lain? Boleh, boleh, asalkan kulit kita terkena sinar matahari. Terkena gitu ya? Iya, boleh kok sambil baca buku. Malah dianjurkan baiknya lagi sambil berolahraga. Keringat keluar, mataharinya nyerap, bagus. Sambil buku bisa sambil memasak, ngepel. Jadi nggak harus berjemur diam diri, enggak. Karena tetap cinta sama kulit kita, walaupun kita melakukan aktivitas. Yang penting kulit kita kena cahaya mataharinya. Kalau yang kena seiprit, ya kalau bisa kan kalau kena kan sambil jemuran, sambil misalnya sapu teras, kayak gitu. Tapi kalau jam 11, kayaknya nggak sapu teras lagi ya, Mal ya. Mungkin bisa duduk di jendela gitu, karena sinar matahari. Banget. Betul. Kan soalnya sekarang sih lagi zaman-zamannya main sepedaan gitu kan. Iya, benar. Lama banget apa segala macam gitu kan. Nah, itulah yang apa ya? Yang saya tanyain tadi. Mungkin lebih baik dilakukan sama aktivitas aja biar nggak terlalu apa ya? Biar nggak gitu kan. Bosan. Karena ya panas juga loh matahari itu loh. Kalau kamu duduk di matahari kerasa loh panasnya. Jadi sambil melakukan aktivitas seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, dari audiens, dari penonton yang hadir, dari bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Kayaknya ada yang mau nanya tapi diam-diam nih, Ca. Kalau misalnya nggak mau resign, boleh juga di komen ya? Iya, boleh di chat, apa segala macam. Oh iya, untuk teman-teman semua nanti untuk saya akan bentar lagi akan saya bagikan untuk Google Form itu nanti untuk diisi kehadirannya, silahkan diisi nanti di akhir nanti saya kasih. Dengar aja. Iya. Ini dari teman-teman Tasya ada yang ingin bertanya? Kemudian teman-teman Tasya ini yang anak FK pula, Akbal. Waduh, menurut aku kan ingin sharing lebih banyak juga. Ya, harusnya karena sejatinya kalau saya lihat ya, ilmu kedokteran itu sangat ribet buat saya sendiri. Kayak tadi kan Kak Tasya menjelaskan beberapa poin banyak yang itu sampai jurnal apa segala macam. Nah itu kayak istilahnya kan banyak pendapat, banyak hipotesa, banyak apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang membuat diskusi lebih asik sih sebenarnya harusnya. Bener. Mungkin kedokteran ini adalah ilmunya up to date, Akmal, bagi saya ya. Jadi setiap tahunnya kita harus tetap update tentang ilmu-ilmu terbaru. Karena kan penelitian juga hasilnya beda-beda seperti itu. Benar. Wah ini sekarang penonton diam nih. Oke, baik. Mal. Pak Jalis. Pak, ya. Maaf tadi terputus karena tadi bilang dia ya. Pak. Terus izin menanyakan lagi nih. Oh, boleh, Pak. Memang ketika kita di dalam suasana COVID-19 ini harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Nah, terus izin menanyakan masalah hand sanitizer. Oh iya, Pak. Nah, adakah efek berlebihan, efek yang tidak baik? Karena saya mendengar katanya kalau sering-sering menggunakan hand sanitizer itu akan tidak baik bagi kesehatan. Karena di jari-jari kita itu katanya ada bakteri baik ini. Kalau kita sering menggunakan hand sanitizer, maka bakteri baik itu akan tidak bagus begitu tuh. Mungkin bisa diberi sedikit pencerahannya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ini dari yang saya baca juga ya Pak. Mungkin ilmu saya yang jadi saya baca. Nah, sebenarnya kenapa pakai hand sanitizer itu tidak boleh berlebihan? Salah satunya adalah menimbulkan reaksi alergi, dermatitis kontak namanya. Jadi reaksi alergi biasanya kan kulit kita ini Pak biasa ya seperti ini normal. Makanya kenapa dianjurkan mencuci tangan menggunakan sabun dibandingkan menggunakan hand sanitizer? Karena yang kita rasakan habis menggunakan hand sanitizer pasti ngerasa keringan Pak. Dan juga orang yang menggunakan hand sanitizer, terus ada tuh di beberapa orang yang terhirup itu malah mengaktifkan reaksi alergi juga Pak pada sistem pernapasan.
Kayak ada juga yang kemarin yang viral itu ya Pak, selebgram yang menaruh detol di infuser. Tuh, padahal sebenarnya alat-alat desinfektan luar tidak bisa digunakan ke dalam tubuh. Karena dia hanya digunakan untuk pemakaian luar. Nah, banyaknya beberapa pemakaian yang salah itu habis memakai hand sanitizer, lap-lap hidung, terhirup. Nah, itu salah satunya menimbulkan reaksi alergi pada saluran pernafasan. Reaksi alerginya apa? Biasanya sesak nafas gitu. Sesak nafas, parahnya lagi sampai penyempitan saluran nafas, Pak. Kalau penyempitan saluran nafas tidak diatasi dengan baik, akhirnya bisa sadaqallahul azim, Pak. Seperti itu. Sebenarnya lebih ke situ, Pak. Untuk bakteri baik, saya belum terlalu jauh ilmunya sampai ke sana baca, Pak. Tapi untuk di tangan sebenarnya yang paling dihindari adalah dermatitis kontak tadi, Pak. Terjadi reaksi alergi pada tangan gitu. Jadi anjuran untuk kalau perbandingannya pernah saya dengarkan itu untuk hand sanitizer dengan cuci tangan, katanya lebih bagus itu sering cuci tangan dari sering menggunakan hand sanitizer begitu. Apa benar? Betul, Pak. Betul. Jadi gini, izin share screen ya, Akmal? Iya, lagi. Silakan. Oke, boleh. Mana, Cak? Oh iya. Udah. Kenapa ini? Nah, udah? Oke. Jadi gini, Pak. Kenapa dianjurkan menggunakan sabun ya? Jadi sebenarnya Akmal anak kimia ya? Iya, kimia. Polar kan? Nah, jadi seperti ini. Jadi di lapisan luar dari virus ini, Pak, dikatakan bahwa dia bersifat lemak. Jadi lemak, Pak, lipid ya. Dinonaktifkan nih. Virus ini dapat efektif dinonaktifkan oleh pelarut lipid. Jadi kenapa ini sama dengan kenapa kita mandi pakai sabun? Oh iya. Karena kalau kita pakai sabun, otomatis lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita kayak sama cuci muka ya, cuci muka. Kenapa cuci muka pakai sabun nih? Karena lemak-lemak dan kotorannya terangkat keluar. Nah, sama dengan virus ini, Pak. Jadi pada sabun itu tuh bereaksi dengan lapisan luar membran dari virus tersebut. Tapi harus cuci tangannya nggak bisa sebentar. Cuci tangannya sudah disarankan selama 20 detik dan menggunakan sabun di air yang mengalir. Selama 20 detik itu dengan step 6 langkah ya. Dengan 6 langkah kita lakukan cuci tangan. Jadi membran sel dari virus ini, struktur dari virus ini rusak, Pak, dengan sabun. Berbeda dengan hand sanitizer seperti itu. Makanya dianjurkan menggunakan sabun di air yang mengalir selama 20 detik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi memang disarankan pakai sabun juga. Pun kalau kita pakai hand sanitizer emang nggak semua hand sanitizer itu yang ada pelembabnya, Pak. Jadi kan kering seperti itu. Sedangkan untuk sabun ini kan gratis, bisa kita lakukan di rumah gitu. Jadi kalau di rumah cuci tangan aja sering-sering, jangan harus pakai hand sanitizer. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Terima kasih. Kak Tasya, ini ada lanjutan lagi pertanyaan dari Adinda Marahilmi Putra. Kayaknya kita kenal orangnya. Saya ingin bertanya mengenai tes rapid yang menjadi syarat untuk orang berpergian keluar kota dan dinyatakan bebas dari COVID-19. Apakah protokol ini sudah benar? Soalnya, apa tadi nih? Bentar ya. Apakah protokol ini benar? Banyak juga kejadian saat orang ikut rapid, tes hasilnya reaktif, tapi pas uji swab hasilnya nggak reaktif. Nah, sebenarnya sih bagaimana sih ya cara kerja antara dua alat tersebut yang untuk yang cepat sama yang untuk yang swab itu mungkin yang dimaksud oleh Mas Adim. Jadi cara kerja kalau untuk mengenai syarat ini, protokol ini efektif atau enggak ya tadi katanya? Iya, protokol ini efektif atau enggak sih? Terus cara kerja itu saya nggak berani berkomentar ya, karena ini kan saran pemerintah ya. Tapi saya akan jelaskan bagaimana kerja dua alat tersebut ya. Jadi kalau misalnya swab itu dia kan pakai langsung dari mukosa pernafasan kita, saluran pernafasan. Jadi dia dilakukan kultur. Kultur itu dilakukan pengembangbiakan dari virus, terus dilihat. Ya, dilihat. Sedangkan kalau misalnya dipakai rapid test, dia tuh dari darah untuk melihat IgM dan IgG gitu. IgM itu reaksi tubuh kita misalnya kena virus sebelum 3 bulan biasanya itu ada IgM seperti itu. Tapi itu untuk jelasnya karena ini saya tidak menjelaskan di materi,
Saudara Adim, jadi saya tidak berani terlalu jauh untuk mengenai hal ini, karena untuk hal ini yang bisa menjelaskan adalah Satgas COVID, yang sudah betul-betul ahli, gitu. Untuk saya mahasiswa Fakultas Kedokteran, untuk menjelaskan alat COVID sebagainya, itu bukan, apa ya bilangnya? Belum bukan ini ranah ya? saya, seperti itu. Jadi untuk kesana-sana saya agak tidak berani ya. Sensitif mungkin ya, nanti Nah, salah agak paham sensitif. apa gimana ya. Betul. Oke, mungkin udah ya segitu dulu untuk Mas Adim. Ini ada pertanyaan banyak nih, nambah terus nih. Kayaknya waktunya ditambah lagi ya. Pengen ditambah ya dari penonton. Kita habisin pertanyaannya aja ya, sampai pertanyaannya Mas Ridwan. Mas Ridwan apa mau ditambah nih? Oke, kita sampai Mas Ridwan dulu, nanti kalau misalnya mau ditambah nanti gimana nantinya lah. Tapi kita sampai jam 9 nanti kita ini lagi. Selamat dari Aulia. Ya. Teman saya sepertinya. Selamat malam Kak Tasya. Mau bertanya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan supaya badan kita tidak mudah lelah? Mungkin ada orang-orang yang lelah apa segala macam, mungkin ya kayak gitulah. Gimana caranya biar mungkin meningkat durability dari diri dia sendiri, itu gimana sih? Iya. Jadi salah satunya tadi kita udah melihat di olahraga ya. Tadi yang slide pertama ya. Jadi saya jelaskan aerobik dan anaerobik. Maksudnya mudah lelah itu pasti kan tidak ada kebugaran pada tubuhnya ya. Jadi disarankan untuk melakukan olahraga, salah satunya untuk meningkatkan kebugaran dari tubuh. Jadi kita nggak akan merasa mudah lelah gitu. Tidur yang cukup juga, tadi kita udah bahas di tidur yang cukup. Kalau kita kurang tidur pas bangun, itu emang kita nggak akan bugar dan nggak akan sehat. Jadi ngerasa kayak tidur ini percuma, karena pas bangun nggak ada energi yang menambah dalam tubuh, seperti itu. So, rasa lelah, misalnya rasa lelah orang itu sebenarnya berbeda-beda gitu kan. Tapi yang paling penting untuk menjaga kesehatan ya gabungan dari tadi, tidur yang cukup, berolahraga, minum air. Karena lelah itu tuh besar maknanya. Orang yang tidak minum dehidrasi gak rasa lelah kan, lemas gitu kan. Jadi pembahasan lelah itu sangat banyak. Cuma intinya udah saya jelaskan di slide tadi, seperti berolahraga, tidur yang cukup, konsumsi vitamin, seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk Aulia. Komunitas. Juga mau nambahin nih dari Kak Tasya. Kalau saya sendiri tuh memang pernah ngerasain kalau misalnya cepat lelah segala macam. Benar, yang pertama kali yang kita harus cek itu adalah pola kualitas dari istirahat kita dan aktivitas kita. Betul. Dan kedua, kalau misalnya udah benar dari istirahat sama aktivitasnya, baru kita tingkatin dari aktivitasnya ini, olahraganya, intensitasnya, apa segala macam. Penambahan endurance, durability-nya itu makin nambah saya rasa. Iya. Ya banyak olahragawan, atlet apa segala macam pasti kayak gitu kan. Iya benar. Ini sih kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Nah, ini saudara Akmal jago nih, masuk FK nih kayaknya ntar lagi. Enggak juga, cuma ini aja, tahu-tahu sedikit lah. Iya. Ini ada lagi nih. Nah ini yang terakhir dulu ya, dari Mas Ridwan. Ini kayaknya kita kenal juga, Kak Tasya. Selamat malam Kak Akmal dan Kak Tasya. Izin bertanya, kemarin sempat heboh mengenai rumor tentang minyak kayu putih dan kalung anti corona itu tuh, kalung anti corona di TV itu. Dia berasal dari bahan yang bernama eukaliptus yang dapat menangkal virus corona katanya. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran itu gimana Kak Tasya menanggapinya? Benarkah dari eukaliptus itu dapat menangkal virus corona? Wah, ini sangat sensitif loh yang ditanyakan oleh Adit tuh. Sensitif ya? Iya. Iya. Ridwan mohon maaf ya, tapi menurut saya ini kan lagi heboh banget ya di Line Today. Dan ini kan emang menteri kita yang mengeluarkan ya. Menteri Kesehatan ya? Iya, bukan menteri kesehatan ini yang keluarin. Bukan ini keluarin. Jadi makanya saya agak mohon maaf saya tidak bisa menjawab ini karena ini sangat sensitif bagi saya. Jadi jangan deh gitu ya. Mungkin nanti PC aja ya. Iya, karena tadi kan di rules-nya menanyakan sesuai dengan materi yang saya berikan hari ini ya. Kalau pertanyaan seperti ini saya mohon maaf tapi sangat sensitif. Oh iya. Betul. Ya maaf Mas Ridwan, saya ganti pertanyaannya. Terus, ini kayaknya waktu udah menunjukkan pukul 8:58. Kita beri satu pertanyaan lagi, nanti kita tutup. Kalau misalnya ada. Bisa bertanya, Kak? Oh, bisa. Bertanya? Oh, boleh. Farid. Iya. Jadi begini, saya pernah baca di suatu artikel, jadi saya tidak tahu itu benar atau salah. Katanya, pemakaian masker dalam waktu sekian berapa jam begitu, itu kurang baik, harus diganti karena ada
hasil dari pernafasan ada karbon. Itu hal yang tidak baik katanya. Apakah ini benar atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, izin Saudara Farid, kemana bacanya di mana ya? Berita Gimana, sih. Saudara Farid? Berita. Di berita ya? Iya. Nah, untuk hal itu di sini pemakaian masker untuk diganti dalam berapa jam sekali yang saya baca sejauh ini tuh mengenai pemakaian masker yang single use dengan masker yang habis dipakai harus dicuci seperti itu. Tapi untuk jam pastinya saya belum menemukan jurnal dengan penelitian yang fix dan valid mengenai kapan kita harus mengganti masker berapa jam sekali. Itu saya belum menemukan sih. Cuma nanti akan jadi bahan pelajaran buat saya baca lagi. Itu. Karena belum pernah sih yang pernah Tasya dengar ya Akmal ya tentang single use masker gitu. Karena kalau kita pikir masker harus diganti berapa jam sekali, bayangkan tenaga medis yang di rumah sakit yang menggunakan APD yang nggak ganti-ganti pakaian berapa jam seperti itu. Iya. Bakal ngap-ngap lah ya, ganti-ganti gitu. Kalau harus diganti berapa kali berarti harus betul. Karena saya belum pernah baca, tapi itu bakal jadi bahan bacaan saya lagi untuk menambah ilmu saya juga. Mantap. Begitu Mas Farid. Oh iya, terima kasih Kak. Iya, terima kasih Farid. Terima kasih Mas Mungkin Farid. nanti kita bisa sharing lagi, mungkin abis ini nanti kita lihat jurnal yang sama, nanti kita sharing, boleh? Ada yang baru masuk nih, kita udah mau end tapi ya. Mungkin boleh dari teman-teman kedokteran saya yang hadir pada hari ini, mungkin seperti ada Rain, tadi ada Ayu, mungkin yang ingin menambahkan juga boleh. Oh iya. Mungkin terkait ilmu mereka. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa dilihat dan bapak-bapak, ibu-ibu dilihat di kolom chat. Di situ ada Google Form. Nanti silahkan diisi sebagai bukti kehadiran pada webinar kali ini. Terima kasih. Mungkin ada teman saya ini Maya yang masih aktif nih, saya lihat. Oh iya. Mungkin ingin menjelaskan. Gerakan kita sharing-sharing aja di sini. Iya, boleh juga. Iya. Mungkin diudahin aja ya, kayaknya udah waktunya selesai. Kayaknya teman-teman udah ini kayaknya. 9 ya. Udah jam 9, tapi saya yakin sih masih banyak pertanyaan yang terbesit. Cuman memang udah waktu yang memisahkan kita. Kadang gitu teman-teman. Kadang kita yang menemukan waktu atau momen yang menemukan kita. Nah, itulah pokoknya ya. Mungkin dari Tasya Ramadhani, tes suaranya masuk. Halo? Masuk? Oh ya masuk. Halo. Maaf tadi internet saya soalnya lagi kurang connect. Untuk semuanya, untuk malam ini, terima kasih semuanya telah hadir dalam webinar Jaga Kesehatan di Rumah Aja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang hadir dalam di sini, terutama untuk Tasya Ramadhani, teman saya yang bersedia sekali untuk menemani kita semua, membagikan ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua dilindungi kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan yang aman-aman aja di daerah kita masing-masing. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Pak RT dari sini, warga Balai Center, atas kehadirannya pada malam hari ini, menyempatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa untuk diklik itu Google Form-nya, silahkan diisi. Nanti silahkan ditanggapi, nanti ada kolom komentarnya buat evaluasi buat kami ke depannya. Mungkin segitu saja untuk malam hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silahkan dibuka dulu itunya. Bareng dulu ya? Enggak? Gimana? Bareng dong, Kak. Berarti kita screenshot ya? Iya, boleh. Barangnya. Ini kayaknya pada nggak mau live nih, ada yang live, ada yang masih ini kan? Iya, boleh yuk. Foto bareng yuk. Foto bareng guys, screenshot ya. 1, ayo semuanya. Ada ini, videonya diangkat pula, dinyalain videonya. Ayo kita timbulkan semua ini.
Ada 2 kolom ini di komputer, saking ramainya. Wah, lancar semua ya. Ini lama ya, nanti saya cek dulu ya. Tadi ada juga beberapa teman yang saya lihat udah masuk keluar. Iya, benar. Oke, kita hitung 2 kali ya nanti ya. 1, 2, 3. Oke, sekali. Bentar, sekali lagi. Soalnya ada 2 kolom nih. Foto. Iya. Kita buat lagi, sekali lagi. Bentar ya, teman-teman. Kita sabar, disayang sama Allah. Ini yang di kolom kedua nih. Oh, udah nyala semua juga. Kita hitung lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu semua. Terima kasih semuanya telah sangat berpartisipasi pada webinar kali ini. Silakan yang mau di live, bentar lagi saya end juga. Jangan lupa dilihat lagi di Google Form-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.